البركة والكرامة شعب الغوث ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله. Ini zaman sudah akhir, banyak umat tergelincir. Manakib online Syekh Abdul Qadir mengajak ikhwan cinta berzikir. Mari bersama-sama walaupun tadi bil barakah wal karamah sya'bul gaus waliyullah bisyafa'ah Nabi Nabi Muhammad Muhammad la wa Mati Allah. Istiqomah butuh perjuangan, istiqomah butuh pengorbanan, istiqomah butuh keikhlasan. Hajatnya pun pastikan datang bil barokah wal karamah Sya'dul Gawas Waliyullah Syafaat Nabi Muhammad Iznillah Waridullah. Alhamdulillahilladzi Masya faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bersyukur Alhamdulillah. langit dan bumi, kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, Amin. sehingga bukan karena mampu, tapi dimampukan. Bukan karena bisa, tapi dibisakan. Berkah karomah lautan pangersa Abah Awas yang selalu membersamai kita semuanya. Sehingga kita masih diberikan rasa untuk ingin, rasa untuk istiqomah, semuanya kembali kepada rasa. Yang di dalam bulan Zulqa'dah ini huruf pertama ada zauq, yaitu rasa. Rasa yang paling istimewa yang selalu tertancap di dalam diri kita ada zikir khafi yang selalu dan berusaha kita tanamkan untuk tidak lepas. Di saat goplah, di saat lalai, kita kembali lagi. Di saat kita lupa, kita diingatkan lagi. Dan inilah salah satu anugerah terbesar kita di antaranya. Kita dimampukan bersama dengan guru mursyid kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah setiap saat dan waktu. Amin. Sekalian, Madrasah Raudhah Merah Putih Al-Wahyu rahimakumullah. 8 huruf di bulan Dzulqa'dah ini Habib akan menyampaikan huruf yang ketiga, yaitu alif. Alif akhlak. Saudaraku sekalian, berbicara rukun agama, iman, Islam, ihsan, tauhid, syariat, tasawuf. Puncaknya ketika kita semua ibadah pasti dan harus semuanya berisi tentang akhlak. Maka saudaraku sekalian, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu menyampaikan, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kenapa? Kalau bicara berilmu, iblis alaihi la'natullah
itu lebih hebat daripada manusia ilmunya. Saudaraku sekalian, sedikit mari kita toreh perjalanan histori bagaimana sosok Abu Jan. Iblis pada saat itu 10.000 tahun sebelum diciptakannya manusia, beliau menjadi ahli ibadah di surga. Taat kepada Allah yang luar biasa. Ketika pada saat itu diciptakannya Nabi Adam alaihi salam hadir di permukaan pada saat itu masih di surga. Bagaimana ketika saat itu ada perintah bahwa seluruh makhluk harus bersujud kepada Nabi Adam. Maka iblis alaihi la'natullah di saat itu, ya Allah ya Rabb, bagaimana protesnya? Bahwa sebelum engkau menciptakan Nabi Adam alaihissalam, engkau lebih dulu menciptakanku. Aku ini senior, kata iblis. Aku lebih dulu, aku lebih tahu, aku lebih paham, aku lebih banyak ibadahnya. Kenapa aku harus bersujud? Dan engkau pun memerintahkan sujud. Itu hanya kepada engkau. Kenapa aku memerintahkan kepada makhlukmu? Kurang lebih historinya seperti demikian. Maka semua seluruh makhluk di permukaan bumi ini bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Makhluk langit dan bumi semuanya tanpa terkecuali iblis. Kalau kita ambil satu sisi, seolah-olah iblis benar bahwa beliau tidak bersujud kecuali kepada Allah. Ini tauhidnya luar biasa iblis. Yang kedua, benar. Mungkin secara ibadah lebih banyak, lebih luar biasa daripada Adam yang baru diciptakan. Tetapi ada satu sisi Adam. Kenapa? Yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka endingnya bukan berarti kita sujud kepada Nabi Adam kemudian beribadah kepada Nabi Adam. Akan tetapi ketika kita sujud di sini sujud hormat, menghormati apa yang diperintahkan oleh yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah ada satu titik di mana adab harus benar-benar kita jaga dalam setiap sisi dan sendi-sendi kehidupan. Nah, izin ini ada satu pantun. Bunda masih stay tune ya. Izin. Jalan-jalan ke kota Aceh, tidak lupa mampir ke Medan. Kalau hidup kita pengen soleh, sering-sering hadir di Manakiban. Insya Allah. Pantunnya luar biasa, bagus. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, wasilahnya kita manakib. Yang saat ini kita belajar istiqomah setiap malam. Yang tadinya jujur saja, mungkin kita manakiban paling rapat-rapatnya offline itu seminggu sekali. Gitu, atau seminggu 2 kali. Bahkan mungkin bisa sebulan sekali. Sebulan sekali di kampung itu, ya diserahkan sebulan sekali offline. Itu pun yang istiqomah, yang kagak istiqomah bisa-bisa 3 bulan sekali. Gitu. Selip-selip wes-wes ini. Alhamdulillah dikasih kelancaran, kemudian tiap bulan Yayi diserahkan offline tiap bulan. Ini yang belajar istiqomah yang bisa sebulan sekali. Kadang-kadang yang wes-wes bablas anginnya itulah yang sudah terus bulan ini ada halangan, bulan depan ada lagi kegiatan, bulan seterusnya akhirnya kebablasan. Nah,
Jadi dengan hikmahnya kita manakib online ini setiap malam menggugahkan giroh kita. Semangat kita di dalam amaliyah intinya. Kemudian konteksnya selalu setiap malam ini diingatkan dengan tanbih. Tanbih ini isinya adalah akhlak. Bayangkan wasiat Abah Sepuh sejak peradaban zaman sampai sekarang ini yang luar biasa, waktu yang lama. Wasiat yang ditanamkan tanbih adalah akhlak. Kadangkala jujur, mungkin kita di pesantren belajar kitab-kitab tasawuf, ada Sulamut Taufik, ada Hikam, ada Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Tetapi konteksnya ketika kita kembalikan dengan tanbih yang satu halaman lebih dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu lebih daripada cukup. Saudaraku sekalian, jujur saja di akhir-akhir ini agama semakin banyak fitnah. Tentu titiknya adalah akhlak. Karena siapapun saja, iblis yang puluhan ribu tahun di surga pun diusir oleh Allah gara-gara akhlak. Tapi yang jadi miris kadang-kadang begini. Iblis dengan kesalahan satu kali diusir dari surga dan haram untuk kembali ke dalam surga kembali. Nah ini menjadi pertanyaan. Berapa banyak konteks akhlak-akhlak kita yang tidak baik, yang masih melekat di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih sanggup mengatakan surga menjadi impian kita? Ini secara umum. Karena saudaraku sekalian, dengan kita diberikannya miftahul jannah, kunci surga. La ilaha illallah. Yang ditanamkan Syekh Mursyid melalui talqin kepada kita, melalui wasilah para wakil-wakil talqin di seantero negeri ini. Yang dalam peradaban sejarah belum pernah terjadi, tercatat seorang mursyid mengangkat wakil sampai kurang lebih 400 tanpa terkecuali di sosok tangan guru mursyid kita yang mulia. Pernah Abah menyampaikan seperti ini. Ketika sohbah pagi di Sirna Rasa, di zaman Abah Sepuh mah talqin itu di gram. Kenapa? Pada saat itu tidak mudah mau talqin. Dan sesuai juga peradaban zamannya. Mungkin di saat itu di zaman kolonialis yang juga susah dan bahkan menjadi unsur kecurigaan. Dan bahkan pada akhirnya dengan melakukan hal-hal yang berbeda. Karena pastinya orang-orang Torekoh ini pasti berbeda. Maka disebut orang-orang ora umum. Jadi kalau bertorekoh masih umum berarti bukan bertorekoh. Gitu. Kenapa? Di zaman Abah Sepuh sangat sulit, tidak semudah itu. Dan melakukan riyadhah, tirakat yang luar biasa. Kita saat ini tidak. Seperti halnya di peradaban zaman Abah Sepuh. Artinya berbeda konteksnya. Kemudian dilanjutkan ke mursidan di Abah Anom. Talqin di situ bukan lagi di gram, tetapi sudah mulai di kilo. Pernah protes di saat zaman Abah Anom yang beliau pada saat itu duduk di kursi roda. Ada sebuah hikayat. Kenapa sosok mursyid Abah Anom yang terkenal seantero negeri pada saat itu kok sudah belasan tahun tidak minta kepada Allah untuk sehat? Nah ini bahkan menjadi fitnah dan bulian pada masanya saat itu. Saudaraku sekalian, Abah Anom hanya menyampaikan
Kalaupun ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus kita tolak? Nah, itu berbeda dengan kita. Kalau kita kan sesuatu yang tidak pas dalam kehidupan kita, kita selalu merengek dan meminta kepada Allah. Padahal semua yang diberikan oleh Allah itu mengandung ujian. Contoh, kalau kiai punya santri, itu ujian. Kalau kita punya jamaah, itu ujian. Kita punya harta yang berlimpah, itu juga ujian. Nah, hati-hati ketika ujian ini tidak kita bisa laluinya, maka akan mencengkram di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita pengen punya anak, itu juga ujian. Nah, saudaraku sekalian, berbicara ujian. Kembali, di zaman Abah Anom menyampaikan, kalau ini ketentuan Allah, kenapa harus saya tolak? Sedangkan Nabi Ayub alaihissalam 17 tahun beliau sakit pada saat itu. Kemudian lagi, kalau kita melihat Nabi di antaranya pada saat itu ada Nabi Muhammad SAW yang pamannya menjadi musuh besar Islam. Kenapa Rasulullah tak mampu untuk mengangkatnya? Ada lagi yang saat itu istri Nabi sendiri tidak bisa sejalan dengan suaminya. Ada lagi anaknya Nabi sendiri, orang tuanya Nabi sendiri, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, kalau sudah menjadi ketentuan Allah, kenapa harus ditolak? Karena yang terbaik itu adalah skenario Allah, bukan skenario kita. Kalau kita kan pengennya yang terbaik tuh. Padahal yang terbaik itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Kalau kita ini sebetulnya bukan minta yang terbaik karena kita egois. Allah mau kita atur. Nah, dengan demikian ketika kita sudah bertorikoh, yuk kita mulai berakhlak. Ada mahdoh, ada goer mahdoh, vertikal dan horizontal. Kepada Allah dan kepada sesama makhluk, itu akhlak. Saudaraku sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu zaman Abah Aos Matalkin itu sudah dikintal, diborong katanya gitu. Kenapa? Karena begitu sangat mudah talkin, kalaupun memang tidak bisa offline, bisa dengan online. Manakib juga bisa online. Semua kegiatan. Kalau dulu kita mungkin baca buku saja, sekarang kita sudah ada aplikasi lewat medsos dan seterusnya. Lebih dipermudah dan sesuai dengan peradaban zamannya. Maka benar, Islam itu bukan mengikuti zaman, tapi zamanlah yang mengikuti Islam. Tetapi kita selaras-rasi, fleksibel dengan keadaan zaman. Kita pun tidak boleh menafikan dengan kehidupan dunia digital di saat ini. Kita terbuka, kita tidak tertutup. Bayangkan ketika sosok Syekh Mursyid, Habib kadang-kadang bolak-balik kalau sohbah ke sana, rata-rata setiap sohbah itu bawa orang-orang yang psikolog, yang kejiwaan. Ada satu kata-kata indah yang dilontarkan oleh Pangersa Abah Aos. Apa? Ini wali-walinya Allah. Kayaknya belum ada yang menyampaikan seperti itu. Kenapa? Kadangkala kita menjas. Mentang-mentang kita kelihatan orang itu gila disebut gila. Kelihatan stres disebut depresi. Orang enggak waras dan seterusnya. Tapi Abah tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Apa kata-kata Abah? Ini wali-walinya Allah. Bahkan dalam beberapa kitab Daqaiqul Akhbar, dalam kitab-kitab berita-berita gaib, bahwa orang-orang yang psikolog, orang-orang koleng, orang-orang yang stres,
itu adalah paku-pakunya dunia. Andai kata tidak ada orang-orang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah rasanya ingin menghancurkan bumi ini. Selain daripada dalam hadis qudsi dikatakan ada orang-orang yang masih berzikir di setiap saat dan waktu. Dan inilah sampai peradaban akhir zaman ketika masih ada wali-walinya Allah. Siapa wali-walinya Allah? Adalah orang-orang yang selalu berzikir mengingatnya kapanpun, dimanapun, saat apapun. Saudaraku sekalian, dalam salawat torikiyah di penghujung, Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqal asfiya wa zakirin, tariqal asfiya wa zakirin. Ketika seseorang ini mengatakan bertasawuf, pasti menjadi ahli-ahli zikir. Dan zikir yang benar, pasti akhlaknya akan terus membaik. Bahkan dalam fadilah La ilaha illallah, itu ada 12 diantaranya. Ketika seseorang ini bengkok, maka akan diluruskan. Ketika jelek akhlaknya, maka akan dibaguskan. Ketika badannya sakit, bahkan sesakit-sakitnya apapun, maka Allah akan sehatkan. Maka Abah sering bilang, kalau ahli zikir sakit-sakitan itu bid'ah. Nah, jadi kalau kita sudah berzikir, belajar istiqomah, tetapi masih ada keluhan dan seterusnya, yuk kita perhatikan kembali zikirnya. Yang tadinya cuma 3 kali, istiqomahkan 165. Syukur-syukur dibalik 561. Kalau masih terus, nah sekarang sudah ada tuh, bagian daripada informasi penting. Kata pangersa Abah, kalau punya masalah daripada gilar-gilir ke sana ke sini, katanya silahkan proses, silahkan istiqomahkan, silahkan. Hasil daripada la ilaha illallah, pasti masalah itu akan Allah berikan solusi. Nah, jadi saudaraku sekalian, berbicara endingnya kita di dalam bertorikoh, yuk perbaiki akhlak. Jangan dulu kita melihat kuman di seberang tampak, tapi gajah di pulpuk mata tak kelihatan. Jangan dulu kita melihat orang lain, tapi yuk kembali kita melihat diri kita. Kita punya panca indera. Kita punya panca indera yang Allah berikan kesehatan. Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, mulut dengan suaranya, bau dengan rasanya, dan seterusnya. Maka disterilkan dengan sabta indera, yaitu 7 indera di dalam tubuh kita yang dinamakan dengan latifah. Maka ketika kita sudah bertorikoh, pasti kita akan paham bagaimana bisa mengkoreksi diri. Kalau kata pangersa Abah, pandailah berasa, jangan merasa pandai. Pintarlah berasa, jangan merasa pintar. Secara sunnatullah, hukum alam, kita semua kadangkala terbersit di dalam jiwa kita. Kita merasa lebih baik dalam sesuatu apapun. Dan ucapan kita hati-hati, mulutmu adalah harimaumu yang tanpa sadar. Kadangkala perasaan kita enak-enak saja ngomong gitu, tapi tidak tahu karena zolim kepada saudara kita itu bukan harus kita gebukin, bukan harus kita pukulin,
tetapi digebuk dan dipukul dengan kata-kata, dengan suara, itu pun juga zalim. Maka saudaraku sekalian, ayo bareng-bareng pribadi khususnya Al-Fakir belajar berintrospeksi diri. Kadangkala jujur saja Habib banyak ngomong, banyak ceramah, banyak dakwah, tidak terlepas ucapan kita adalah harimau kita yang bisa menyelamatkan dan bisa mencengkram kita. Maka peribahasa mengatakan, kalau pedang lukai tubuh masihkan ada harapan sembuh, namun lidah lukai hati hendak kemana obat dicari. Saudaraku sekalian, kalau sudah bicara omongan kadangkala saudara jadi orang lain. Juga dengan gara-garanya omongan, orang lain bisa jadi saudara. Bahkan sampai terkubur jasadnya, rasanya sakit. Dan ini menjadi hukum alam untuk kita semua. Maka ayo ketika kita bicara thariqah, kita berusaha amaliyah mursyid semampu-mampu kita. Kita belajar istiqomah semuanya. Maka tentu akhlak kita minimal di dalam puasa saumul khawas itu ada menjaga lubang-lubang yang 9. Nah ini, mana lubang yang 9? 1 mulut kita, 2 lubang hidung kita, 3, 4 mata kita, kemudian telinga kita 2, dan kubul dubur kita ada 9. Kan setiap yang keluar dari lubang-lubang yang 9 ini keluar hal-hal yang jorok, yang jijik. Artinya apa? Harus kita keluarkan hal-hal yang tidak baik. Karena pusat dari lubang yang 9 ini akan membawa akhlak-akhlak yang tidak baik. Maka konteksnya ada takhol, dikosongkan semua sifat-sifat penyakit hati kita. Semuanya. Kalau kata Abah mah apa? Ya, yang langsung baik mah cuman Kanjeng Nabi. Kita mah pasti awalnya nggak baik dulu. Nah, ayo bareng-bareng. Ya, gitu. Mulut kita, mata pandangan kita, telinga kita, kemudian maasil parji kita dan seterusnya. Dalam Sulamut Taufik gamblang sekali ada bab-bab maasil badan. Ayo mulai ketika kita berthariqah untuk apa? Kita setiap saat dan waktu berzikir, ikut beramaliyah, tetapi kita masih jauh untuk menghilangkan, mentakholikan panca-panca indera kita dari sifat-sifat yang tercela. Maka setelah sifat tercela dikosongkan, kemarin wakil talqin kalau tidak salah Kiai Andre menyampaikan, kalau kita buat kebun dibersihkan dulu. Berhari-hari Habib ini ngerumput terus. Gitu, alhamdulillah. Dikosongkan dulu, bersih dulu. Nah setelah bersih baru diisi tanaman-tanaman. Setelah diisi tanaman, maka akan dipetik tajallinya, natijahnya, buahnya. Yaitu apa? Nur ilahi, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah dititipkan kepada kita semuanya, yaitu talqin, dan menjaga talqin itu baik zohir maupun batin ila yaumil qiyamah, sampai hayat di kandung badan. Bapak, Ibu, hadirin, ikhwan, akhwat sekalian, wabil khusus Bunda Yuni, Papa Ul dan keluarga besar semuanya, sekali lagi keterbatasan. Mungkin kami para wakil talqin tentu dengan cara-cara yang berbeda di dalam dakwah dan penyampaiannya, yang intinya samaan wa ta'atan, nderek, ikut kepada yang sudah ikut kepada guru, kepada guru, kepada guru. Insya Allah kita akan di dunia dan akhirat bersama-sama dalam mahabbah guru mursyid kita yang pada akhirnya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita kembali, bukan hanya kembali, tetapi kembali dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin ke surga, tapi ingin bertemu kepada pemilik surga. Demikian sekian yang bisa diketengahkan.
Semoga menjadi asbab hidayah dan taufik sekaligus menjadi giroh semangat di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga amalia-amalia yang sudah disunnahkan oleh guru kita, dan kita menjadi murid-murid yang jadi, bukan hanya jadi murid. Siapa murid yang jadi? Adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah petai, tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.